hei para pemuda yang meninggalkan syahwatnya demi aku, tidak mengikuti gejolak nafsunya, tapi dia mau taat kepada aku. Katanya Allah nih, anta indi kaba'di malaikati, kamu di sisiku seperti sebagian dari malaikat-malaikatku. Khusus untuk pemuda itu. Ini saya dengar langsung dari Abah. Ziarah ke Kiai Muzaki, ziarah sampai di sana ngobrol ya, karena teman dekat ya, sudah biasa kayak gitu. Abah nih maksa mau pulang, jangan dulu gitu, maksa. Tapi subhanallah, maksa pulang. Itu mobilnya Abah di starter dah hidup. Pokoknya ada hal yang tak bisa pulang. Kata Abah, ini kalako ini ben kiai ini. Tapi jenengan pasti di Al-Qadiri waktu itu? Enggak. Ini ceritanya Abah ke saya. Waktu ziarah ke kiai. Ini Kiai Muzaki, kita tidak boleh pulang ini. Saya tahu kuncinya, katanya Abah. Udah hidup, Bib. Oh, saya tahu kuncinya. Entah mesinnya atau bannya saya tidak ngerti. Yang jelas terhambat pulangnya. Kata Abah, ini kuncinya ada di Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung Abah Fatihah tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung terbuka lah, bisa jalan. Wes Kiai, saya punya kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Baik, masih stay tune di channel YouTube Ar-Raufah Official. Kali ini kita berziarah serta berkunjung kepada salah satu habib, yaitu seorang dzurriyyatur rasul min Sadatin Ali Ba'lawi. Beliau juga koordinator Majelis Muassalah Jember. Juga beliau ini yang saya kagumi dari beliau ini semangat dakwah juangnya yang tidak perlu diragukan lagi. Beliau juga termasuk founding fathernya Ponpes Nur Al-Mawaris An-Nabawiyah dan juga founding fathernya Majelis Dzikir At-Taubah. Di samping sebelah saya ini hadir yaitu Habib Nizar bin Husni bin Ali Al-Idrus. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti yang diharapkan. Begini Habib, kami ingin bertanya-tanya terkait mengenai, yaitu Habib ini kan awal mula mendirikan sebuah pondok pesantren itu kan pasti penuh lika-liku. Penuh lika-liku dan juga selama beberapa tahun ini Ponpes Al-Mawaris An-Nabawiyah ini sudah begitu terkenal. Yang ingin saya tanyakan, dalam Ramadan ini, bulan Ramadan ini, kita ini ingin mengenal bagaimana Rasulullah itu mengisi mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini. Untuk generasi milenial sekarang, kita harus bagaimana menghormati puasa, dengan cara apa dan bagaimana. Gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadullah ala ma'an'am wa ala ma tafaddal. Kita bersyukur kehadirat Allah atas karunia yang diberikan kepada kita. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mu'azzam syafi'ina yawm az-ziham sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbi. Amma ba'du. Pertama, saya sangat berterima kasih kepada antum, ikhwan, teman fillah walillah dari tim Ar-Raufah Official yang telah memberikan kepercayaannya dan penghormatan kepada kami untuk bisa singgah di tempat kami dan memberi kesempatan untuk Al-Faqir berbagi cerita, berbagi rasa untuk semuanya. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, katanya tidak berterima kasih kepada Allah.
Jadi saya ucapkan terima kasih atas husnudzonnya, atas kebaikan dan kesempatan yang diberikan. Yang kedua, akhi Lora, saya sangat tersanjung dengan antum yang meluangkan waktunya jauh-jauh dari Jember ke Sorga Al-Mawarif Nabawiyah di Tanggul ini, guna kita bersama-sama berbagi rasa dan asa insya Allah, dan harapannya ini membuahkan hal yang baik untuk umat, khususnya teman-teman para pemuda milenial katanya. Baik, tadi ditanyakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisi Ramadannya. An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi." Hadisnya sahih. Bagaimana sifat Rasulullah mengisi Ramadan? Langsung keluar hadis ini. Katanya Rasulullah itu berijtihad, bersemangat di bulan Ramadan dalam ibadah melebihi semangatnya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Poin yang pertama, nilainya dibedain. Apanya? Gasnya, kalau bahasa milenialnya gaspol katanya orang sekarang ya. Agak dipolin. Itu beda dengan Sya'ban, Rajab. Nabi itu ahli ibadah, atqal muttaqin, paling takwanya manusia, a'badun nas, paling kuatnya dalam mengabdi kepada Allah. Itu sudah tidak diragukan lagi di setiap harinya, setiap bulannya. Tapi di Ramadan di atas dari semuanya itu. Gaspol kata orang sekarang, kata anak muda sekarang. Ramadan diisi dengan ibadah yang luar biasa. Apa Habib isinya yang dilakukan Nabi? Kana Jibril yudarisul Quran. Yang pertama, Jibril mentadarusi Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Jibril membacanya, Nabi mendengarnya. Nabi membacanya, Jibril mendengarkannya. Begitu. Fi kulli layla min layali Ramadan. Di setiap malam dari malam-malam Ramadan itu. Di akhir hayatnya, Ramadan terakhir, karena Nabi menututi Ramadan 9 kali. Nanti Nabi menututinya 9 kali. Diwajibkan puasa di tahun kedua dari hijrah 9 kali, dan semuanya 29 hari, hanya satu yang kamil 30 hari. Nah, itu Nabi tiap malamnya tadarus sama malaikat Jibril. Di tahun terakhir yang biasanya 1 kali sampai 2 kali hatam, terus sampai 2 kali dalam semalam, Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril. Makanya jadi yang dianjurkan dan dikembangkan oleh para ulama kita di malam harinya tadarus Al-Quran, karena Nabi mengisinya dengan tadarus. Tadarus itu musyarakah, yufidul musyarakah, saling baca, satunya dengar, itu namanya tadarus. Bukan baca sendiri. Kalau baca sendiri, yang satu baca, satunya makan kolak biasanya. Ya? Kalau keburu yang mau baca, tapi yang mau nyimak kadang males, sibuk yang ke belakang gitu ya. Padahal tadarus itu intinya adalah saling, gantian. Satunya baca, satunya menyimak. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam-malam Ramadan. Kemudian yang nomor 2, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Ajwad ma yakun fi Ramadan. Wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Sampai katanya Nabi itu paling dermawannya orang. Dan kalau sudah masuk Ramadan, lebih dermawan, paling dermawan, gaspol lagi nih. Urusan berbagi, urusan ini Nabi lebih lagi kalau di bulan Ramadan. Berbagi di bulan Ramadan itu adalah pekerjaannya Nabi Muhammad SAW. Syahrul muasah, kata Nabi. Bulan untuk tolong menolong, saling berkasih sayang. Sampai diumpamain karihil mursalah, sama seperti angin yang menghembus. Perumpamaannya Nabi yang dermawan di Ramadan nih seperti angin yang menghembus katanya. Artinya angin itu membawa udara yang segar, membuat nyaman dan bahagia ke orang lain. Seperti itu.
Nabi berbagi. Jadi yang pertama tadarus Al-Quran, kedua apa? Berbagi, melebihi di bulan-bulan yang lainnya, tafakkud, cari siapa yang butuh, tetangga, akorib, keluarga dekat, dicari. Itu yang dikerjakan, dan itu berlipat ganda pahala yang luar biasa. Dan poin yang nomor 3 adalah idza dakhal ashrul awakhir ay qadha ahla wa shadda mi'zara. Kalau sudah masuk 10 terakhir, bangunin istri-istrinya, kemudian mengencangkan sarungnya, kinayah, maksudnya lebih lagi semangat dibanding dengan 10 pertama dan 10 yang kedua. Di 10 hari terakhir Nabi i'tikaf di masjid 10 hari. Bahkan kata rawi dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan di akhir tahun Nabi mau meninggal dunia, Ramadan terakhirnya, Nabi i'tikafnya bukan 10 terakhir, tapi 10 hari kedua sudah masuk masjid Nabi. Sudah sering di masjid i'tikaf sampai 20 hari lamanya. Betah Nabi di masjid. Itu dia secara global apa yang dilakukan oleh Nabi di bulan suci Ramadan. Nanti kita bisa diperinci lagi satu persatu bagaimana dermawannya, bagaimana tadarusnya, bagaimana 10 hari terakhirnya, dan itu yang perlu kita tiru. Al-Quran, berbagi, dan beriktikaf di 10 hari terakhir, ambil bagian dari kebiasaannya Nabi Muhammad SAW. Begitulah. Jadi begini lagi, jenengan ini kan juga pernah berada di negara Yaman istilahnya. Masya Allah. Dan beliau ini salah satu santrinya Al-Mukarram wal Mu'azzam Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Abu Bakar Salim. Salah satu Habib yang tidak bisa dilupakan dengan Habib Umar. Haji. Kenangan jenengan yang sampai sekarang membekas Habib, yang tidak pernah bisa dilupakan sampai sekarang. Mungkin dalam perjalanan dakwahnya jenengan ketika mondoknya. Baik. Yang ini sampai terekam memori. Baik. Bercerita tentang guru. Guru adalah belahan jiwa kita, ruh kita. Guru Rabbani, guru pembimbing yang luar biasa. Guru mulia Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mata'anallah bituli hayati. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kita dapat berkahnya. Saya belajar dengan beliau 4 tahun 2 bulanan insya Allah. Dan kebetulan jika pertanyaannya apa yang paling terkesan, sebenarnya bagi pencinta itu semua yang ada dari yang dicinta semuanya adalah terkesan. Kullu ma fika azimun, semua yang ada dalam dirimu adalah sebuah keagungan. Jadi jangan tanyakan pada pencinta tentang yang dicinta. Hatta tanya hal yang biasa maka akan jadi luar biasa baginya. Kalau kita cinta sama perempuan gitu ya, maka kita akan melihat semua yang di perempuan itu indah. Sisi-sisi indahnya. Iya, ketutup sebelum memiliki ya. Kalau sudah memiliki biasanya lain. Atau mungkin air liurnya jadi manis. Ya Allah, ingat Majnun Laila kalau cerita cinta. Marartu ala diyar Laila. Uqabbilu dal jidar ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Kata Majnun, Abi Qais yang terkenal jatuh cinta sama Laila, aku lewati rumah Laila, aku ciumi tembok-temboknya sampai merah hidungnya. Bukan yang aku maksud adalah temboknya, tapi yang aku maksud di balik tembok ini ada Laila, kekasih cintaku. Temboknya dia nyetrum lah kalau sama cinta itu ya. Ya begitulah bahasa cinta. Nah kita cerita guru mulia yang kita cintai, maka semua terkesan, semua berharap hari-hari indah itu terulang. Namun kita harus pergi dan harus menyampaikan dan melaksanakan tugas kita. Saya dulu di Darul Mustafa itu sempat diberi kepercayaan sebagai musyrif lah, musyrif ala tolabah Indonesiyin. Jadi pimpinan pelajar Indonesia waktu itu dipilih oleh guru mulia Habib Umar itu. Nah waktu itu kami itu dikumpulin nih sama Habib Umar nih, ketua-ketua dikumpulin.
Ngapain? Habib Umar itu sering ngumpulin kita untuk bermusyawarah demi kemaslahatan ma'had. Kalau banyak laporan, banyak masyakil, banyak kumpul semuanya, musyawarah Habib. Ya apa solusinya? Sering itu. Waktu itu saya baru diangkat jadi ketua kamar waktu itu, dan Habib minta mulahadhat, minta masukan. Waktu itu saya masih baru belajar bahasa Arab, juga masih belum lancar, tapi bahasa tubuh saya kebaca oleh Habib. Saya kepikiran dengan keadaan santri yang nakal, yang saya punya bingung, saya ikut mikirkan, subhanallah, ikut mikirkan keadaan gitu loh. Saya punya pikiran itu. Sampai waktu Habib minta mulahadhat, padahal saya waktu itu kurang pas bahasa Arabnya, masih baru belajar dan sebagainya. Semua diem karena tegang, masalah besar gitu ya. Saya dengan sendirinya, badan saya ini berdiri. Loh, setelah berdiri bingung mau ngomong apa. Maunya mau ngasih mulahadhat gitu loh. Hati saya berteriak karena tidak tega melihat guru mulia kepikiran dengan keadaan santri yang ini gitu ya. Saya berdiri dengan sendirinya. Loh, setelah berdiri saya bingung mau ngomong apa. Akhirnya saya harus ngomong waktu itu. Ya, keluarlah bahasa dengan bahasa yang entah siapa yang menggerakkan lisan ini. Bahwa bercerita tentang keagungan musalla Ahlul Kisah yang di sana. Saya tidak tahu menyeramai teman-teman bahwa kullu kalamin la yakhruju an thalathat maqasid fahuwa lahu. Setiap omongan keluar dari 3 maksud, 3 tujuan dan Mustafa dia lalai. Keluar omongan. Di saat itu Habib Umar menatap saya. Dan menatap tatapannya Habib waktu itu saya rasakan sampai sekarang. Saya betul-betul merasa dapat berkah dari beliau di tatapan itu. Setiap saya lalai, kalau ingat tatapan itu, jadi khusyuk saya. Tatapan nadrah dari guru di saat itu, karena mungkin Habib senang, karena saya mikirkan murid-murid yang mau berbagi manfaat di pondok. Akhirnya beliau sebagai mudir senang dengan itu. Ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk hamba Allah. Begitu juga kalau ingin jadi santrinya Habib yang paling dicintai oleh Habib, jadilah yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, saya berhasil saya merasa waktu itu saya kayak dicas dengan pandangan tatapan itu awal mula, dan disitulah keterkaitan hati dan nadrah demi nadrah, pandangan demi pandangan saya dapatkan. Ta'alluq istilahnya. Seakan-akan hati saya itu terbuka. Itu awal yang saya dapatkan. Sampai setelah itu saya lebih aktif, dekat sama beliau. Bahkan kalau ada tamu saya sering membawa dan menerjemahkan dengan beliau, dan pernah bareng sama beliau, dan sampai punya tim khusus kami untuk menyelesaikan hal. Dan pokoknya dapat berkah dari situ, khidmah, dan Habib memberikan banyak hal. Lebih dari itu yang saya katakan adalah pembuka hati saya. Lebih dari itu, Masya Allah, di Indonesia saya dicari, saya dikirimi salam, saya dikasih banyak hal, saya dikasih bajunya, gamisnya, kitabnya, sarungnya sampai sekarang. Dan saya berharap itu gamis, walaupun sekarang sudah tidak sedang ya, karena dulu mungkin saya kurus kecil. Sekarang saya pakai kayaknya sudah jadi baju biasa. Gamisnya Habib itu, saya ingin nanti itu jadi kafan saya ketika saya harus menghadap Allah, bawa baju dari guru mulia yang dikasihkan langsung ke saya waktu itu tanpa saya memintanya, karena Habib ingin memberikan itu kepada saya. Pada tahun berapa nih? Itu insya Allah 2000 mau pulang ya, 2006 insya Allah. Waktu itu mau pulang ya. Waktu mondoknya saya 2002. Itu yang paling terkesan pembuka pintu hati saya. Sampai sekarang? Iya, sampai saya. Setelah itu ada lagi kelebihan dan kenangan dan hal yang luar biasa lebih dari itu yang saya dapatkan banyak hal setelah itu. Itu kan yang saya ceritakan adalah saat saya pertama kali mendapatkan. Jadi pesan saya nih kepada teman-teman ya, kepada murid-murid yang nyantri, cara paling cepat ambil hati guru adalah berkhidmat, bermanfaat untuk muridnya guru yang lain. Jika kamu di pesantren, jangan hitung-hitungan, jangan merasa kalau dilihat baru, jangan. Wes, kamu buat yang manfaat untuk pondok itu. Apa ngabdi, nemeni anak yang tidak paham, ngajari atau nyapu, walaupun apa khidmat, itu niatkan lillah, itu bisa mendapatkan pandangan khusus dari guru mulia, insyaallah. Kalau awal mula pertama kali berjumpa dengan guru kita semua ini, Beb,
Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Masya Pertama Allah. kali di mana Habib? Baik, guru mulia kita juga Kiai Al-Haj Muzaki Syah. Semoga Allah berikan kesehatan Amin, kepada beliau. Amin. Wa matta'anallahu bi tuli hayati, dan kita dapat barokah juga dari beliau. Saya kenalnya dari Abah. Saya punya Abah mertua namanya Habib Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid. Dia dekat sekali sama Kiai. Jadi Habib Ama ini? Iya, yang terkenal dengan Habib Ama. Iya. Abah ngenalin. Kadang Kiai dulu sering ke rumah. Kalau apa lebaran, kalau ada acara apa pasti Kiai itu ke sana, mendahului, nyumbang, bantu ngasih Abah ini itu. Jadi ada, dan Abah juga kadang sering ke sana. Dan kalau ketemu ini mantu saya Kiai ya. Akhirnya dari situ Kiai tahu bahwa saya juga biasa ngisi pengajian, dan saya dihaturi untuk hadir di beberapa 2 kali insya Allah dulu di malam Jumat Manis di majelisnya Kiai. Sempat saya hadir dan bertemu di beberapa majelis dan acara yang lain bersama Kiai. Jadi intinya Abah Habib Ama dengan Kiai itu punya ikatan kuat. Saya pernah, iya, saya pernah dapat cerita dari Abah. Ya, Abah ini ziarah ke Kiai Muzaki. Ini saya dengar langsung dari Abah. Ziarah ke Kiai Muzaki. Ziarah sampai di sana ngobrol ya, karena teman dekat ya, sudah biasa kayak gitu. Abah ini maksa mau pulang. Jangan dulu, gitu. Maksa tapi, subhanallah, maksa pulang. Itu mobilnya Abah di starter dah hidup. Pokoknya ada hal yang tak bisa pulang. Kata Abah, ini ekalako ini Ben Kiai ini. Tapi jenengan pasti di Al-Qadiri waktu itu? Enggak. Ini ceritanya Abah ke saya. Waktu ziarah ke Kiai. Ini Kiai Muzaki, kita tidak boleh pulang ini. Saya tahu kuncinya, katanya Abah. Udah hidup Bib. Oh, saya tahu kuncinya. Entah mesinnya atau bannya saya tidak ngerti. Yang jelas terhambat pulangnya. Kata Abah, ini kuncinya ada di Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung Abah Fatihah tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung terbuka lah, bisa jalan. Wes Kiai, saya punya kuncinya. Itu pernah saya dengar dari almarhum Abah saya. Cerita itu saya ingat karena Abah sendiri yang cerita sama saya waktu itu. Dan setelah itu akhirnya saya sering dan ketemu beberapa kali di banyak acara sama Kiai. Masya Allah, kenapa Abah bilang begitu? Karena Kiai sahibut ta'alluq dengan gurunya. Walaupun beda masa tapi ruhnya selalu menyatu, ingatannya dan mahabbahnya. Dan mahabbah tidak perlu ruang dan waktu ya. Itu menembus waktu dan masa, itu cinta itu. Sehingga walaupun beda zaman tapi seakan-akan dia nyambung. Ya, Abah tahu itu kuncinya, akhirnya difatihain Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirnya terjadilah yang seperti itu. Yang terakhir Habib, pesan-pesan untuk kaula muda generasi milenial ini, kedepannya harapan Habib bagaimana untuk para pemuda? Baik, ahibati fillah, para pencinta yang dimuliakan oleh Allah, saya menyampaikan ajaba rabbuk li syabin la sabwatalah. Allah itu kagum dengan pemuda yang mau bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman, ayyuhas syab at-tariku syahwatahu li ajli. Hei para pemuda yang meninggalkan syahwatnya demi aku. Tidak mengikuti gejolak nafsunya, tapi dia mau taat kepada aku. Katanya Allah nih, anta indi ka ba'di malaikati. Kamu di sisiku seperti sebagian dari malaikat-malaikatku. Khusus untuk pemuda itu yang mau bersabar tuh, seperti sebagian dari malaikat-malaikatku. Allah ada dialog dengan yang tua karena memang wajar kalau dia. Artinya kita tahu, kita insya Allah juga masih muda lah ya. Gejolak nafsu dan syahwat itu memang gede-gedenya. Mungkin voltasenya naik terus gitu ya, ujiannya. Maka Allah pun tidak diem gitu loh. Allah tidak diem. Allah ngulurkan bantuannya dengan banyak ngasih kabar gembira untuk kalian yang berhasil bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan satu,
diumpamakan seperti malaikat tadi, ya. Kemudian dikagumi oleh Allah SWT, kemudian dapat naungan di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali hadis yang bercerita dan mengagumkan para pemuda yang seperti itu. Makanya pesannya Habib kepada para teman-teman sekalian, yang paling gampang menyeret kita para pemuda untuk gampang maksiat, gampang terjerumus adalah al-faragh, kekosongan waktu. Jadi jangan biarkan kita sendirian, kosong waktu. Biasanya masuk itu khayalan, itu semua, itu bibit. Dari situ akhirnya jatuh. Yang kedua as-suhbah, teman. Kalau kita berteman dengan yang error, jadi error juga. Tapi kalau berteman dengan Lora, insya Allah, dan orang teman-teman tim ini, insya Allah dibawa nyuting terus tiap malam, insya Allah. Seperti itu. Jadi dua hal itu pesan saya. Jadi satu, isi kesibukan yang positif. Karena ketika kosong, masuk setan, masuk nafsu syahwat, khayalan demi khayalan, maksiat itu, waduh, pasti akan masuk di situ. Kemudian persahabatan. Setelah nyari kesibukan, cari kesibukan yang positif. Sekarang banyak hal yang bisa dilakukan, banyak teman yang bisa kita kenali, dan insya Allah itu bisa membawa kita selamat dan bisa lulus. Karena banyak yang gagal loh ya, teman-teman pemuda kita banyak yang gagal. Di situ dia terjerumus, naudzubillah, dalam zina, terjerumus dalam narkoba, ya karena tidak hati-hati dan tidak memilih teman yang baik. Almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum ala man yukhalil. Seperti itu. Baik, pemaparan beliau yang sangat super sekali. Ada beberapa yang bisa saya petik daripada beliau, bahwa kita sebagai pemuda harus istilahnya bersabar dalam taat kepada Allah. Yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa meniru Rasulullah, cintailah orang yang dekat dengan Rasulullah dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemaparan beliau yang sangat super sekali, sangat menggugah kita untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalin dan berteman tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya. Sambung dan pilih channel-channel yang baik yang membawa kita dekat dengan Allah dan orang-orang yang soleh. Di antaranya dukung dan ikuti channel Arufa Official, subscribe dan like serta share, bagikan kepada orang yang kita cintai. Terima kasih dan minta maaf atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.